Dibayo, kurai kita iyo dibaye, oh abai, oh yanda mabaya, Polio merupakan penyakit yang berasal dari virus, di mana polio ini menyerang sistem saraf sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Gejalanya biasanya kita akan mendapati bahwa anak-anak umumnya yang diserang itu tiba-tiba tidak dapat berjalan atau yang disebut juga dengan lumpuh layu. Polio ini masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna yaitu mulut, jadi virusnya masuk bisa melalui makanan atau air yang terkontaminasi oleh virus polio. Nah, cara pencegahannya, polio ini dapat dicegah yang pertama dengan imunisasi polio. Kemudian yang kedua, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, misalnya rajin mencuci tangan terutama setelah buang air besar. Kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang dimasak terlebih dahulu. Dan yang paling terutama adalah stop buang air besar sembarangan. Nah, virus polio ini atau penyakit polio ini setelah terjangkit ke anak-anak tidak dapat disembuhkan atau diobati. Jadi polio ini bersifat kelumpuhan yang permanen atau seumur hidup. Jadi alangkah baiknya kita melakukan pencegahan agar anak-anak kita tidak tertular oleh penyakit polio. Salam sehat untuk kita semua. Hidup bersih dan sehat merupakan kunci menuju kesejahteraan. Saya Renol Ubra, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat, mari menjaga lingkungan yang bersih dan menjaga pola perilaku hidup kita, serta menjaga diri kita sendiri. Tentu saja dengan 3 langkah tersebut, maka kita mampu mencegah berbagai penyakit, dan dengan hidup sehat, kita pasti dapat membangun masa depan yang lebih baik. Salam sehat. Di musim pancaroba merupakan masa-masa peralihan dari satu musim ke musim yang lain. Umumnya ditandai dengan cuaca yang menjadi tidak menentu. Kondisi ini membuat banyak orang cenderung lebih mudah mengalami sakit seperti flu, batuk, sakit kepala, hingga nyeri sendi. Sebenarnya, apa yang menyebabkan orang-orang jadi rentan sakit di musim pancaroba? Perubahan cuaca dan suhu udara di musim pancaroba membuat lingkungan menjadi lembab dan meningkatkan risiko berkembangnya virus maupun bakteri. Sebuah artikel di Kavelen menjelaskan udara yang lebih kering, cuaca dingin dan paparan dari lingkungan merupakan faktor yang meningkatkan risiko terserang penyakit saat perubahan musim. Menurut penelitian, daya tahan tubuh seseorang akan menurun pada suhu dingin karena kemampuan untuk mengeluarkan zat kimia sebagai pelindung tubuh dari kuman menjadi turun. Di musim pancaroba juga membuat orang lebih sering berada di ruang tertutup seperti dalam rumah atau kantor sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit dari satu orang ke orang lainnya. Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu juga membuat banyak orang cenderung lebih enggan berolahraga dan malas bergerak. Jika dikombinasikan dengan pola makan yang tidak sehat, maka seseorang akan lebih rentan sakit. Nah, ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar tidak mudah sakit saat musim pancaroba. Di antaranya dengan menjaga pola makan sehat, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, dan mengkonsumsi vitamin, sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga dan dapat beraktivitas dengan nyaman. Sekian dari saya dan terima kasih. Kesehatan keluarga dimulai dari rumah. Dengan menerapkan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, kita dapat mencegah diare, infeksi, dan berbagai penyakit lainnya.
Yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan STBM? Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM adalah gerakan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. STBM fokus pada 5 pilar penting yang sangat mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pilar pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Buang air di sungai atau di kebun dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit seperti diare, cacingan, hingga stunting. Gunakan jamban sehat. Pastikan tinja tertutup dan tidak mencemari air. Pilar kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Tangan kotor membawa kuman penyebab penyakit. Cuci tanganlah pada 5 waktu penting untuk mencegah diare, ispa, dan penyakit infeksi lainnya. Pilar ketiga adalah pengelolaan air minum dan makanan. Pastikan air direbus sampai mendidih. Simpan dalam wadah tertutup, dan gunakan alat makan yang bersih. Air yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sumber parasit dan bakteri berbahaya. Pilar keempat adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Gunakan tempat sampah tertutup dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bebas sampah membantu mengurangi lalat, tikus, dan sumber penyakit lainnya. Dan jangan lupa Mimika sudah ada bank sampah loh. Jadi sampah plastiknya bernilai ekonomis. Pilar kelima adalah pengelolaan limbah cair. Limbah dapur dan kamar mandi yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah dan air. Buatlah saluran pembuangan limbah yang aman dan tertutup, sehingga lingkungan tetap bersih dan tidak berbau. 5 pilar STBM sangat mudah dilakukan dan manfaatnya besar untuk kesehatan keluarga. Mulai dari rumah sendiri, kita bisa mencegah penyakit dan menciptakan lingkungan yang sehat. Bersama kita wujudkan Mimika Sehat, Mimika Rumah Kita. Sahabat sehat, pernah dengar istilah gizi seimbang? Nah, gizi seimbang adalah kunci utama agar tubuh kita tetap sehat, aktif, dan terhindar dari penyakit. Yuk, kenali apa itu gizi seimbang dan bagaimana menerapkannya setiap hari. Gizi seimbang berarti mengkonsumsi makanan dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tidak hanya soal banyaknya makan, tapi juga soal ragam dan proporsinya. Jadi, tubuh kita mendapat cukup energi, protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan setiap hari. Kementerian Kesehatan punya 4 pilar gizi seimbang. 1. Mengonsumsi aneka ragam pangan. Makanlah berbagai jenis makanan setiap hari. Ada karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah. 2. Membiasakan perilaku hidup bersih. Cuci tangan sebelum makan, jaga kebersihan makanan dan lingkungan. 3. Melakukan aktivitas fisik secara teratur. Minimal 30 menit setiap hari agar tubuh tetap bugar. 4. Memantau berat badan secara teratur. Timbang berat badan sebulan sekali untuk memastikan gizi tetap seimbang. Kamu tahu nggak? Sekarang nggak pakai istilah 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku. Dalam 1 piring makan, setengah piring berisi sayur dan buah, 2/3 sayur dan 1/3 buah. Setengahnya lagi berisi 2/3 karbohidrat, nasi, jagung, ubi, dan 1/3 lauk berprotein, ikan, ayam, telur, tempe. Jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari dan batasi gula, garam, serta lemak berlebihan. Kalau kita makan tidak seimbang, tubuh bisa kekurangan atau kelebihan gizi. Kekurangan gizi bisa menyebabkan stunting, anemia, dan mudah sakit. Kelebihan gizi bisa menyebabkan obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Jadi, jaga keseimbangan makan setiap hari, ya. Sahabat sehat, mulai sekarang yuk biasakan makan dengan gizi seimbang. Pilih makanan yang beragam, minum air putih cukup, lakukan aktivitas fisik setiap hari. Dengan gizi seimbang, kita bisa tumbuh kuat, cerdas, dan produktif. Ayo makan dengan gizi seimbang untuk Indonesia yang lebih sehat. Hai Sobat Sehat, pernah nggak sih kamu merasa cepat lelah, pusing,
Atau lesu padahal belum banyak aktivitas? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena anemia. Yuk kita kenali lebih dalam apa itu anemia dan cara mencegahnya. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kita kekurangan sel darah merah atau kadar hemoglobin rendah. Akibatnya, oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh berkurang, dan kita jadi cepat capek, lemas, bahkan susah konsentrasi. Gejala anemia biasanya mudah dikenali, seperti wajah pucat, cepat lelah dan pusing, konsentrasi menurun, kuku rapuh dan rambut rontok. Kalau dibiarkan, anemia bisa berdampak serius. Remaja jadi sulit berprestasi, mudah sakit, dan saat dewasa nanti bisa memengaruhi kehamilan serta kesehatan janin. Penyebab utama anemia pada remaja adalah kekurangan zat besi. Biasanya karena pola makan tidak seimbang, kurang sayur, hati, daging, telur, kehilangan darah saat menstruasi, kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan, kurang istirahat dan stres berlebih. Jadi, yuk ubah kebiasaan kecil mulai dari sekarang. Anemia bisa dicegah dengan cara yang sangat mudah. Makan makanan bergizi seimbang, terutama yang kaya zat besi seperti hati ayam, daging, sayur hijau, dan kacang-kacangan. Minum tablet tambah darah, TTD, 1 kali seminggu untuk remaja putri. Konsumsi buah kaya vitamin C seperti jeruk atau jambu agar zat besi lebih mudah diserap tubuh. Jangan minum teh atau kopi segera setelah makan karena menghambat penyerapan zat besi. Olahraga teratur dan istirahat cukup. Ingat, pencegahan itu jauh lebih mudah daripada mengobati. Remaja yang bebas anemia akan tumbuh sehat, aktif, dan percaya diri. Mereka lebih fokus belajar, semangat beraktivitas, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Yuk sobat sehat, mulai sekarang, makan makanan bergizi dan minum tablet tambah darah secara teratur. Bersama kita wujudkan remaja Indonesia bebas anemia, karena remaja sehat, Indonesia hebat. Setiap ibu hamil membutuhkan pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Yuk kenali 6 kunjungan wajib ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care sangat penting untuk mencegah risiko seperti anemia, preeklamsia, infeksi, hingga kematian ibu dan bayi. Dengan 6 kali kunjungan, kesehatan ibu dapat dipantau lebih baik. Yang pertama, kunjungan usia kehamilan 0-12 minggu. Pada kunjungan ini dilakukan pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, hemoglobin, status gizi, tablet tambah darah, penilaian KEK, pemeriksaan USG, pelayanan gigi dan mulut dan screening hepatitis dan lainnya. Kunjungan kedua dilakukan pada usia 16 minggu untuk melihat tumbuh kembang janin dan memastikan ibu tidak anemia. Kunjungan ketiga pada usia 24 minggu. Tenaga kesehatan memantau detak jantung bayi, gerak janin, dan kebutuhan nutrisi ibu. Kunjungan keempat dilakukan pada usia 28 minggu untuk memeriksa kondisi risiko tinggi dan mengantisipasi komplikasi. Pada kunjungan kelima di usia 32 minggu, ibu belajar mengenali tanda bahaya kehamilan dan mempersiapkan persalinan aman. Dilakukan USG yang kedua, screening anemia, keswa serta pelayanan gigi dan mulut. Kunjungan ke-6 di usia 36 minggu adalah kunjungan akhir sebelum persalinan. Pada kunjungan ini disusun rencana persalinan aman dan nyaman di fasilitas kesehatan. Dengan menjalani 6 kali kunjungan wajib, ibu hamil dapat mencegah risiko kehamilan, memantau tumbuh kembang janin, dan memastikan persalinan aman dan sehat. Ayo periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas terdekat. Bersama kita wujudkan Mimika Sehat, Mimika Rumah Kita. Kita semua ingin hidup sehat dan panjang umur, kan? Tapi tahukah kamu, sekarang banyak orang sakit bukan karena infeksi, melainkan karena penyakit tidak menular,
atau disingkat PTM. Yuk, kenali dan cegah sejak dini sebelum terlambat. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman, tapi oleh gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya, penyakit jantung dan stroke, diabetes mellitus, hipertensi, kanker dan PPOK. Penyakit ini muncul perlahan, tapi bisa berakibat fatal kalau tidak dicegah. Apa penyebabnya? Sebagian besar PTM disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti merokok, makan tinggi gula, garam, dan lemak, kurang aktivitas fisik, kurang tidur dan stres, konsumsi alkohol. Tapi kabar baiknya, semua bisa dicegah. Cegah PTM dengan langkah mudah lewat Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Langkah-langkahnya. 1. Aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Jalan kaki, bersepeda, senam, atau kerja bakti juga bisa. 2. Konsumsi buah dan sayur setiap hari. Ganti camilan manis dengan buah segar. 3. Tidak merokok. Jaga keluarga dari bahaya rokok dan asapnya. 4. Periksa kesehatan secara rutin. Cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol di posyandu ILP. 5. Cukup istirahat dan kelola stres. Kesehatan jiwa juga penting untuk tubuh yang bugar. Penyakit tidak menular bisa dicegah kalau kita mau mengubah gaya hidup. Mulai hari ini, ayo hidup aktif, makan sehat, hindari rokok, dan rutin periksa kesehatan. Cegah PTM sekarang, untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Setiap tahun, jutaan orang meninggal akibat tekanan darah tinggi. Yang berbahaya, banyak tidak sadar kalau dirinya hipertensi. Hipertensi dikenal sebagai pembunuh diam-diam. Tapi kabar baiknya, bisa dicegah dan dikendalikan. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di atas nilai normal, yaitu lebih dari 140/90 mmHg. Jika tekanan darah tinggi dibiarkan, pembuluh darah bisa rusak dan menyebabkan stroke, serangan jantung, serta gagal ginjal. Ada banyak faktor penyebab hipertensi, antara lain terlalu banyak makan garam dan makanan berlemak, merokok dan minum alkohol, kurang aktivitas fisik, stres berkepanjangan, faktor keturunan dan usia. Karena itu, pola hidup sehat adalah kunci utama pencegahan. Hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala, tapi kadang muncul keluhan seperti sakit kepala, pusing, atau mimisan. Satu-satunya cara pasti untuk mengetahuinya adalah memeriksa tekanan darah secara rutin. Datang ke posyandu ILP atau puskesmas untuk pemeriksaan gratis. Kamu bisa mencegah dan mengendalikan hipertensi dengan langkah sederhana. Kurangi garam, lemak, dan gula. Perbanyak sayur dan buah. Berhenti merokok dan jauhi alkohol. Rajin olahraga minimal 30 menit setiap hari. Kelola stres dan cukup tidur. Rutin cek tekanan darah di rumah atau di posyandu. Jika sudah didiagnosis hipertensi, minum obat sesuai anjuran dokter, jangan berhenti sendiri. Hipertensi bisa dicegah, dikendalikan, dan diobati. Mulai hari ini, ubah gaya hidup jadi lebih sehat. Ingat cegah, deteksi, dan kendalikan hipertensi. Karena tekanan darah normal, hidup pun lebih maksimal. Tahukah Anda? Campak adalah salah satu penyakit paling menular di dunia. Sekali satu orang terinfeksi, virus ini bisa menular ke 9 dari 10 orang di sekitarnya yang belum kebal. Campak bukan hanya ruam merah di kulit tapi bisa menyebabkan komplikasi berat bahkan kematian. Campak atau measles adalah penyakit yang disebabkan oleh virus measles dari famili Paramyxovirus. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Campak hanya menyerang manusia, dan tidak ada obat khusus untuk membunuh virus ini. Virus campak menular melalui udara ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara. Virus dapat bertahan di udara dan di permukaan benda hingga 2 jam. Satu penderita campak bisa menulari hampir semua orang yang belum diimunisasi di sekitarnya.
Gejala campak muncul sekitar 10-14 hari setelah terinfeksi. Demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Batuk, pilek, dan mata merah berair. Bercak putih kecil di dalam mulut, koplik spot. Ruam merah di wajah menyebar ke tubuh. Lemas, nafsu makan menurun. Campak bukan penyakit ringan. Pada anak-anak dan orang dengan gizi buruk, campak bisa menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian. Pneumonia, radang paru-paru. Diare berat dehidrasi. Otitis media, infeksi telinga. Encephalitis, radang otak. Gizi buruk, kebutaan. Menurut WHO, setiap tahun ribuan anak di dunia meninggal akibat campak, padahal penyakit ini bisa dicegah. Satu-satunya cara efektif mencegah campak adalah dengan imunisasi. Vaksin campak dan vaksin Mister, Measles Rubella, aman dan gratis di posyandu serta puskesmas. Dengan 2 kali imunisasi, anak memiliki kekebalan kuat terhadap virus campak. Imunisasi tidak hanya melindungi anak sendiri, tapi juga mencegah wabah di masyarakat. Kader posyandu, tenaga kesehatan, dan orang tua memiliki peran besar dalam mencegah campak. Pastikan semua anak di lingkungan Anda sudah mendapat imunisasi lengkap. Bila ada anak dengan gejala campak, segera laporkan ke puskesmas agar penularan dapat dicegah lebih awal. Campak sangat menular, tapi juga sangat bisa dicegah. Mari lindungi anak-anak kita dari penyakit berbahaya ini dengan imunisasi lengkap. Ingat, imunisasi adalah investasi untuk masa depan anak yang sehat dan cerdas. Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuknya reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Jangan putus di tengah jalan. Ayah, jangan lupa minum obatnya ya. Dan proses itu butuh dukungan. Sakit nggak bikin dunia berhenti. Kamu tetap bisa lanjut berperan, tetap bisa berkarya. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Harapan itu ada di setiap napas. Saat kita menjaga diri dan orang-orang tercinta, kita ikut memberi ruang bagi masa depan yang lebih sehat. Temukan, obati sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis. Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria di saat mereka terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak-anak.
Penyakit ini terutama beresiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan terhambatnya pertumbuhan otak terutama dalam masa kandungan sampai dengan usia balita, dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi berat badan lahir rendah atau BBLR, bahkan sampai meninggalnya sang ibu ataupun bayi yang dikandung. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Ada baiknya kita tidur di dalam kelambu yang berinsektisida dan rajin menggunakan lotion anti nyamuk. Kalian juga bisa memasang kawat kasah pada ventilasi rumah, mengurangi aktivitas pada malam hari, tidur menggunakan pakaian dan celana panjang, dan minum obat malaria apabila hendak berpergian ke wilayah endemis malaria sampai kembali ke tempat asal. KLB malaria adalah kejadian luar biasa malaria yang saat terjadi akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Hidup bersih dan sehat merupakan kunci menuju kesejahteraan. Saya Renol Ubra, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat, mari menjaga lingkungan yang bersih dan menjaga pola perilaku hidup kita, serta menjaga diri kita sendiri. Tentu saja, dengan 3 langkah tersebut, maka kita mampu mencegah berbagai penyakit, dan dengan hidup sehat, kita pasti dapat membangun masa depan yang lebih baik. Salam sehat. Malaria masih menjadi salah satu penyakit utama di Kabupaten Mimika. Di tahun 2023, kasus malaria sebanyak 191.222 kasus. 40% diantaranya adalah malaria tersiana dengan jumlah kasus sebanyak 79.488 kasus. Sekarang obat mencegah kekambuhan malaria tersiana dapat diminum lebih cepat. Cara baru minum obat Primaqueen bisa diperoleh setelah melalui pemeriksaan dokter dan pemeriksaan G6PD. Pada hari keempat akan ada orang datang memantau kesehatan dan warna air kencing. Tapi ingat, harus makan makanan berat sebelum minum obat. Pemeriksaan G6PD dan cara minum obat baru terdapat di Puskesmas Wania, Puskesmas Pasar Sentral, Puskesmas Timika, dan Puskesmas Bintuka. Dampak positif minum obat Primaqueen cara baru. 1. Memastikan pengobatan yang terbaik dengan dosis yang tepat. 2. Memberikan kepastian pada pasien tentang keamanan pengobatan. 3. Mengurangi angka kekambuhan malaria. Jangan biarkan malaria menghambat aktivitas Anda. Tuntaskan pengobatan sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Pengobatan malaria tersiana bukan hanya soal jenis obat, tetapi juga dosis dan cara minum obat yang tepat. Tahukah Anda, dosis obat Primaqueen yang coklat tergantung pada hasil tes G6PD Anda. Bila hasil tes G6PD normal, minum Primaqueen 7 hari. Bila hasil tes G6PD sedang, minum Primaqueen 14 hari. Bila hasil tes G6PD kurang, minum Primaqueen 1 kali per minggu selama 8 minggu. Jangan ragu, pastikan Anda minum obat Primaqueen dengan cara yang tepat. Konsultasikan pengobatan malaria Anda dengan dokter.